selamat datang di episode kali ini mengenai ASN Muda, Bangsa Kuat dari Nilai ke Aksi. Di sini kita ngobrol santai tapi bermakna tentang perjalanan kami berlima sebagai CPNS di Kementerian PU. Hari ini kita bahas 4 modul utama Latsar CPNS yang udah kita pelajarin, yaitu wawasan kebangsaan, bela negara, isu kontemporer, dan juga algoritma kebangsaan. Tapi yang kita bahas bukan cuma teori, kita juga bahas soal pengalaman, refleksi, dan juga aksi nyata kita. Bersama aku Yasmin dan narasumber keren kita, Kak Windy, Kak Wulan, Kak Yezi, dan juga Bang Yogi. Halo semuanya. Hai. Oke, kita mulai ya dari fondasi utama Latsar kita, yaitu wawasan kebangsaan. Modul wawasan kebangsaan ini mengajak kita mengenali kembali jati diri bangsa, tapi bukan lewat hafalan, melainkan lewat pemahaman dan juga refleksi. Kesan pesannya gimana ya? Mungkin dari Kak Windy dulu, Kak. Kalau aku sih awalnya aku kira modul ini bakal kaku loh belajarnya. Tapi ternyata kita diajak menyelami empat makna makna empat konsensus dasar bangsa kayak Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kita juga belajar soal lambang negara, sejarah perjuangan, dan sistem administrasi NKRI. Rasanya kayak diingatkan kembali tentang bahwa kita ini bagian loh dari perjuangan yang panjang. Terus yang menarik itu kita juga diajak refleksi bagaimana nilai-nilai itu hidup dalam tindakan kita sebagai ASN. Misalnya kayak menjaga kerukunan di tempat kerja atau bersikap adil dalam pelayanan publik. Modul ini bikin kita sadar bahwa ASN bukan cuma pelayan birokrasi, tapi penjaga nilai-nilai kebangsaan. Oke, jadi wawasan kebangsaan itu bukan sekedar tahu sejarah ataupun simbol saja, tapi bagaimana kita menghidupi nilai-nilainya dalam kerja dan juga sikap sebagai ASN. Nah, kalau tadi kita bicara soal identitas, sekarang masuk ke soal komitmen nih, yaitu bela negara. Banyak yang mengira ini soal militer, padahal maknanya itu jauh lebih luas. Mungkin kita bahas dari Bang Yogi dulu ya. Menurut Bang Yogi, bela negara itu seperti apa sih? Kalau menurut aku ya bela negara itu bukan soal militer, tapi lebih kepada kesiapsiagaan fisik, mental, sosial. Kita belajar tentang nilai-nilai dasar seperti cinta tanah air, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan sadar berbangsa. Kalian ingat nggak waktu hari pertama kita latsar? Sesi bela negara itu langsung bikin suasana beda loh. Awalnya aku kira kita bakal bahas soal militer atau latihan fisik. Ternyata malah diajak mikir soal sikap dan nilai hidup. Terus juga bela negara bisa dilakukan lewat hal-hal yang sederhana, misalkan dalam hal disiplin waktu, jujur dalam bekerja, dan peduli pada sesama. Terus ASN juga punya peran strategis dalam menjaga keutuhan bangsa lewat pelayanan publik yang berintegritas. Ya, jadi bela negara itu soal sikap sehari-hari, dari disiplin, kejujuran, sampai kepedulian. Dan sebagai ASN, kita punya tanggung jawab langsung untuk menjaganya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, zaman itu terus berubah dan tantangan bangsa juga makin kompleks. Di modul berikutnya yang kita pelajarin, yaitu isu kontemporer, kita diajak untuk melek terhadap realitas sosial. Kita kupas bareng yuk, mungkin dari Kak Windy dulu. Oke, model modul ini tuh membuka mata kita banget loh. Kita diajak mengenali isu-isu yang sedang berkembang dan berdampak langsung ke masyarakat, seperti korupsi, radikalisme, hoaks, dan ketimpangan sosial. Yang penting kita nggak cuma tahu isu-isu itu, tapi juga diajak memahami kenapa isu-isu tersebut berbahaya bagi keutuhan bangsa dan berpengaruh kepada pelayanan publik. Nah, benar. Sebagai ASN, kita harus punya literasi sosial dan digital yang kuat supaya nggak gampang terpengaruh dan bisa jadi filter informasi buat lingkungan sekitar. Terus pada materi ini juga jadi pengantar penting sebelum kita belajar teknik analisis isu. Karena sebelum kita bisa menyusun solusi, kita harus paham dulu konteksnya itu apa dan dampaknya gimana. Oke, melek isu itu langkah awal. Sebelum kita bisa menyusun solusi, kita harus paham dulu apa yang sedang terjadi dan kenapa itu penting.
Selanjutnya, modul kita yang paling unik nih, yaitu algoritma kebangsaan. Kita diajak jadi kreator narasi, bukan sekedar pengikut. Gimana sih caranya membangun nilai lewat media digital? Mungkin dari Kak Yezi? Konsepnya keren sih, Kak. Kita diajak membangun sistem nilai dari perilaku kebangsaan yang dijalankan lewat konten digital, sikap, dan juga aksi. Nah, juga ada 5 nilai inti, yaitu keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan juga kepeloporan. Seperti kita nih ya, kan ASN muda. Kita tuh harus menjadi garda terdepan untuk menjadi kreator narasi. Kita bisa pakai berbagai macam platform media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, X untuk menyebarkan konten kebangsaan. Tapi ingat ya, kita bukan menjadi buzzer. Dan kontennya tuh harus menyentuh, relevan dan mengajak, bukan sekedar indoktrinasi ya. Ya, benar banget, Kak. Algoritma kebangsaan itu soal konsistensi nilai dalam setiap aksi dan konten. ASN muda harus bisa jadi pelopor, bukan cuma penonton. Nah, setelah tahu isu dan nilai, kita masuk ke dapurnya aktualisasi, yaitu teknik analisis isu. Disinilah kita belajar menyusun aksi yang berdampak. Yuk kita bahas prosesnya dari Kak Yezi nih, untuk modul teknik analisis isu itu sejauh ini bagaimana, Kak? Di model ini itu kita belajar bahwa isu itu bukan sekedar keluhan, tapi juga harus diurai secara sistematis. Terus kita juga mulai dari identifikasi isu, bisa dari individu, unit kerja, atau organisasi. Lalu kita pilih pakai teknik APKL atau bisa juga dengan USG. Nah, dan teknik APKL itu singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Sedangkan USG itu urgency, seriousness, dan growth. Keduanya tuh bantu kita buat nyaring isu-isu yang paling relevan dan berdampak di lingkungan kerja kita. Setelah itu kita dalami akar masalahnya pakai fishbone diagram atau five whys supaya solusi kita menyentuh akar, bukan cuma permukaan. Nah, kita juga diajak melakukan environmental scanning melalui observasi langsung, wawancara, analisis dokumen, bahkan survei. Ini bikin kita lebih peka terhadap kondisi nyata yang ada di lapangan. Ya, teknik analisis isu itu alat kita untuk berpikir sistematis dari identifikasi, pemetaan, sampai solusi. Ini yang bikin aktualisasi kita itu relevan dan juga tepat sasaran. Terakhir, kita mau cerita soal sisi paling personal nih dari Latsar Agenda 1, yaitu perjalanan dari formalitas ke rasa kekeluargaan. Karena di balik semua modul, ada proses yang membentuk kita sebagai tim. Dari yang awalnya belum kenal, terus tiba-tiba harus kerja bareng nih buat menyelesaikan tugas Latsar. Kalau Kak Windy, kesan-pesannya sejauh ini gimana, Kak? Iya, 4 hari ini kan kita bukan cuma belajar tentang modul ya, tapi tentang membentuk cara pandang baru. Kita diajak melihat peran ASN bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai amanah. Jujur loh, aku nggak nyangka kita bisa seakrab ini sama teman-teman. Soalnya awalnya kita formal banget, tapi lama-lama jadi keluarga. Kita saling dukung dan saling belajar. Nah, setuju. Menurut aku juga kayak gitu. Tugas kelompok jadi momen yang penting sih. Kita beda latar belakang, tapi bisa nyatu karena satu tujuan, yaitu jadi ASN yang berintegritas. Kalau dari aku sih, yang pertama sangat bersyukur ya bisa satu kelompok dengan orang-orang yang sangat aktif, terus jadi membuat saya harus lebih aktif juga untuk berkontribusi dalam kelompok. Mungkin ke depannya bukan hal yang tidak mungkin ya kita bisa berkolaborasi dalam pekerjaan di lingkungan PU. Intinya tetap kita jaga kekompakan ini. Kalau menurut aku sih kayak sekitar semingguan ini mengikuti Latsar, aku ngerasa kayak dapat banyak pengalaman baru. Terus juga nambah wawasan juga mengenai peran serta tanggung jawab kita sebagai ASN. Terus aku juga belajar bahwa keberhasilan kelompok itu nggak hanya bergantung pada kemampuan individu, tapi juga perlu sinergi dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, benar banget, Kak. Dan semua itu nggak akan lepas dari proses yang kita jalani bersama. Dari teknik analisis isu yang bikin kita berpikir sistematis, sampai momen-momen kecil yang membentuk rasa saling percaya. Dari formal jadi keluarga, itulah kekuatan Latsar yang nggak tertulis di modul, tetapi terasa di hati. Terima kasih sudah mendengarkan PU Bicara episode kali ini. Semoga obrolan kami bisa jadi inspirasi buat ASN muda lainnya yang sedang menapaki jalan pengabdian. Kami percaya perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang reflektif dan juga penuh makna.
Dari nilai ke aksi, dari teori ke refleksi, dari individu ke kolaborasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat membangun negeri untuk rakyat. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Kak. Jadi Bye-bye. semua.